Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga selalu tersampaikan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul "Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi lebih baik". Hadirin sekalian, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pernah kecewa, pernah jatuh sejatuh-jatuhnya, dan pernah merasa dirinya itu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lihat seseorang yang sekarang itu pakaiannya tertutup, rajin ibadah, dekat dengan Al-Quran, lalu kita berpikir bahwa orang tersebut sudah baik dari dulu. Padahal belum tentu seperti itu ya para hadirin. Bisa jadi dia pernah ada di titik paling hancur di dalam hidupnya. Dia pernah menangis sendirian karena dosa-dosanya. Dia pernah merasa hidupnya itu sangat kosong, dan dia pernah merasa bahwa tidak pantas diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah adalah sebaik-baiknya penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Di ayat tersebut seolah menjadi pelukan erat dari Allah untuk hambanya yang penuh dosa. Di ayat tersebut, Allah tidak mengatakan wahai hambaku yang sempurna, dan Allah tidak mengatakan wahai hambaku yang tidak pernah salah. Tetapi Allah memanggil dengan sebutan wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya bahkan seorang yang merasa dirinya masih banyak salah pun masih Allah beri kesempatan untuk kembali kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, terkadang yang membuat seseorang itu sulit untuk berubah bukan karena Allah tidak menerima taubatnya, tetapi karena ada orang lain yang tidak memberinya kesempatan untuk berubah. Misalnya, ada seseorang yang ingin berubah menjadi lebih baik, pasti ada saja orang yang berkomentar tentang dirinya. Misalnya, mungkin dia berubah kayak gitu cuman sementara. Atau yang paling parah itu ketika orang mengatakan ke orang yang ingin berubah sok suci, sok alim. Padahal kita belum tahu bagaimana dia menangis di hadapan Allah di malam hari, berapa kali dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah tahu seberapa besar perjuangan dia melawan dirinya sendiri. Bisa jadi orang yang kita hina hari ini justru itulah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita. Karena hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak memberikan hidayah itu kepada siapa saja. Hadirin sekalian, ada seseorang yang berubah karena ia kehilangan seseorang yang ia cintai, ada yang berubah karena sakit, ada yang berubah karena kecewa, ada yang berubah karena dia merasa kalau hidupnya itu sangatlah kosong. Dan terkadang Allah memang sengaja membuat kita jatuh agar kita sadar bahwa tempat kembali satu-satunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia mengecewakan kita, Allah selalu membukakan pintunya untuk kita. Kalau ada seseorang yang meninggalkan kita, Allah selalu menerima kita sebagai hambanya. Dan ketika kita malu dengan dosa-dosa kita, Allah selalu berkata, "Janganlah engkau berputus asa atas rahmat Allah." Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi lebih baik itu tidak harus langsung menjadi yang sempurna. Karena banyak orang yang berkata, "Nanti tunggu aku benar-benar siap dulu baru aku mau berhijrah. Nanti tunggu aku benar-benar baik dulu baru aku mau berubah." Padahal kematian itu tidak menunggu kita siap atau tidak siapnya, dan malaikat maut tidak menunggu kita sempurna dulu baru mencabut nyawa kita. Karena malaikat maut bisa mencabut nyawa kita dimanapun dan kapanpun.
Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah, janganlah kita menunda-nunda untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau hari ini kita belum bisa menjadi baik sepenuhnya, tidak masalah. Kita bisa lakukan dengan perlahan dan mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya kita perbaiki sholat kita perbaiki ucapan kita rajinkan membaca Al-Quran, dan kita mulai dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita sedikit demi sedikit. Karena Allah sangat menyukai hamba yang berusaha untuk kembali kepadanya daripada hamba yang merasa dirinya itu sudah paling baik. Hadirin sekalian, kadang kita itu terlalu sibuk melihat dosa orang lain sampai kita lupa dengan diri kita sendiri. Padahal belum tentu akhir hidup kita itu lebih baik daripada orang yang kita hina. Na'udzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, janganlah pernah kita meremehkan dosa sekecil apapun dan jangan pernah kita meremehkan orang lain. Karena yang dinilai itu bukan masa lalu kita, tetapi bagaimana akhir hidup kita nanti. Dan yang paling menyedihkan itu adalah ketika ada seseorang yang ingin berubah menjadi lebih baik, tetapi Allah tidak memberinya waktu lagi untuk berubah. Maka dari itu, kalau hari ini hati kita masih tersentuh ketika mendengar nasihat dan kita masih takut kepada Allah, maka itu artinya Allah masih sayang kepada kita. Karena hati yang berbahaya bukan hati yang banyak dosa, tetapi hati yang sudah tidak merasa berdosa lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada kali ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kepada para hadirin semua untuk merenung. Jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia, apakah kita sudah benar-benar siap untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah kita sudah meminta maaf kepada kedua orang tua kita? Apakah kita sudah memperbaiki sholat kita? Dan yang paling penting, apakah kita sudah benar-benar bertaubat? Karena sesungguhnya kehidupan ini sangatlah singkat. Dan pada akhirnya nanti yang kita bawa mati itu bukan jabatan, bukan harta, bukan penilaian orang lain, tetapi yang kita bawa hanyalah hati dan amal yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, jika suatu hari nanti nama kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada saat itu kita sedang berada di jalan menujunya. Meski langkah kita pelan, meski kita banyak kekurangan, tetapi kita tidak berhenti mencoba untuk menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya bukan tentang siapa yang paling suci, tapi tentang siapa yang tetap kembali kepadanya walaupun jatuh berkali-kali. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para hadirin. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari ceramah ini kita bisa belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Setiap orang pernah salah, pernah jatuh, dan pernah jauh dari Allah. Tapi selama kita masih diberi kesempatan hidup, berarti Allah masih membuka pintu taubat untuk kita. Jadi jangan pernah merasa terlalu buruk untuk kembali kepadanya. Dan jangan juga meremehkan orang lain yang sedang berusaha berubah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terus memperbaiki diri dan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin ya robbal alamin.